Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan, kembali lagi dalam podcast Pendidikan STK IPA 5 Surabaya. Saya Nantoin Pangestu. Dan saya Nurul Asma, saya mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2023. Ya. Sebentar lagi kan ada pemilu presiden 2023 nih. 2024, belibet ya. Ya. Nah, biasanya kan tidak semua masyarakat ini ya mau berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Oke, betul sekali. Kita nih sebagai mahasiswa ini agen perubahan. Oke. Harusnya bisa memberi contoh agar tidak masuk ke dalam golput gitu. Menurut Basna itu apa sih golput? Oke, golput. Seringkali kita mendengar golput sebelum adanya pemilu itu tiba ya. Golput atau yang sering kita dengar yaitu golongan putih. Yang mana golongan itu sendiri ternyata adalah golongan yang sifatnya netral. Mereka itu enggak memilih dari banyaknya kandidat yang sudah ada. Dia tidak memilih salah satu pun dari 3 kandidat atau lebih. Misalnya presiden kita ya, capres kita untuk tahun depan itu ada 3 kandidat kan ya. Golput itu mereka nggak milih. Jadi terkadang mereka itu datang ke TPS-nya, bahkan mereka tuh masuk ke dalam biliknya. Tapi nyatanya mereka itu nggak mencoblos. Ya masuk-masuk aja gitu. Dan lebih parahnya mereka itu nggak datang gitu. Ya itu golput. Ya. Kira-kira nih Mas, dampak apa sih yang ditimbulkan saat mahasiswa ini golput gitu? Oke. Dampak ya, demokrasi. Demokrasi itu ada bila masyarakat itu berpartisipasi. Berbicara tentang mahasiswa ya, anggap saja masyarakat. Semua. Kita berbicara tentang semua. Demokrasi itu akan berjalan ketika masyarakat atau mahasiswa itu berpartisipasi. Lalu bagaimana bila mahasiswa atau masyarakat itu tidak berpartisipasi? Ya, demokrasi itu tidak akan berjalan dengan baik. Ya, benar. Nah, dan yang terburuknya, politik kita itu kemudian akan diisi oleh politisi-politisi yang mana ternyata mereka itu tidak berpotensi di bidangnya. Jadi kan kita bisa ya menerka-nerka apa yang akan terjadi bila yang ngisi itu adalah politisi-politisi yang ternyata nggak berpotensi sama sekali di bidangnya. Gitu. Nah, itu mungkin dampak ya. Kira-kira ya Mas, dengan adanya media sosial yang sekarang ini meningkatkan atau menurunkan partisipasi mahasiswa itu dalam proses pemilihan? Meningkatkan atau menurunkan partisipasi mahasiswa dalam proses pemilu itu setiap orang bisa ya punya pendapat masing-masing. Tapi kalau kita berbicara tentang demokrasi, ya harus mengikuti aturan. Media sosial meningkatkan atau menurunkan, ada plus dan minus. Plusnya, bila mahasiswa itu mencari sumber yang valid ya, yang relevan. Jadi ya mereka akan mendapatkan sesuai yang apa yang mereka mau. Benar. Nah, itu dan media sosial itu kan luas kan ya. Dan mereka akan mendapatkan lebih dari satu sumber dan dari banyak suara juga kan. Yang berbicara bukan hanya satu suara. Kalaupun hanya membaca dari internet pun juga enggak dari satu situs saja, banyak, ya kan? Benar. Kalau mereka mahasiswa itu mau mencari tahu lebih dalam terkait pemilu, pentingnya pemilu, nah mereka ya akan mendapatkan sesuai apa yang mereka mau. Namun, minusnya adalah kalau mahasiswa itu sendiri hanya berpatokan dalam satu sumber saja, ternyata sumber itu tidak akurat, tidak valid kan, tidak relevan lah ya, tidak sesuai. Mereka hanya terpacu dari satu sumber saja, yang ternyata sumber itu jelas tidak akurat. Lalu apa yang akan terjadi? Nah, pasti salah pilih. Terus adanya golput juga kan, sampai mereka bingung milih atau enggak. Karena dari ketiga kandidat pun juga seperti ini, visi misinya seperti ini, dan mereka juga kurang mencari tahu, dan apalagi mereka hanya terpacu hanya satu sumber saja. Benar. Kira-kira nih Mbak, bagaimana cara melibatkan mahasiswa itu secara lebih efektif agar membuat mereka tuh sadar kalau suara mereka itu penting dalam proses pemilihan umum. Sebelum mereka itu terjun atau langsung memilih ke TPS-nya langsung ya,
Masih mahasiswa, otomatis ada di lingkungan kampus yang dikelilingi oleh para mahasiswa itu sendiri dan juga dosen kan. Nah, salah satu cara agar mahasiswa itu merasa kalau dirinya itu penting untuk menyuarakan suaranya dalam pemilu itu adalah salah satunya coba kita bikin forum. Di dalam kampus tuh kita bikin forum yang mana di dalam forumnya itu isinya apa? Menuangkan ide-ide mahasiswa. Pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya itu kayak belum terjawab. Mereka tuh bingung. Pertanyaanku seperti ini, siapa yang akan menjawab pertanyaanku? Apakah mereka harus googling? Nggak mungkin kan? Iya kan nggak semua. Karena yang menjawab hanya sesuai Google aja kan. Kalau kita bertemu dengan banyaknya mahasiswa, bahkan dosen pun ikut bergabung, akan banyak suara juga. Suara nggak hanya satu suara, banyak suara. Lalu suara itu coba kita bandingkan, coba kita saring. Yang mana yang kiranya suara ini benar. Seperti itu. Dan lagi, mahasiswa itu terkadang merasa mereka itu tidak penting atau tidak pantas karena kurangnya mereka mencari tahu apa itu pemilu, apa itu pentingnya mereka itu memilih. Jadi forum di dalam kampus dengan tujuan untuk meningkatkan ide-ide baru agar mereka itu merasa kalau suara mereka itu penting. Dan lagi adanya ikut campur dari dosen juga kan. Mereka dosen kan juga akan memberikan wawasan terkait pendapat juga kan terkait pemilu dan juga pentingnya suara mereka. Nah, itu yang akan membuat mahasiswa itu merasa kalau dirinya itu penting, kalau dirinya itu pantas memilih. Jadi mahasiswa ini penting gitu ya dalam proses pemilihan. Punya peran penting ya, sangat suaranya. Apalagi mahasiswa itu kan belajar ya. Belajar melalui belajar lagi dari SD, SMP, SMA. Sekarang mahasiswa tugas mahasiswa itu lebih berat ya kan, baru juga kan, beda sama ketika mereka sekolah. Nah, jadi ya kalau bisa, diharuskan mahasiswa itu harus bisa merubah lah ya, menjadi agen perubahan agar ya Indonesia ini, demokrasi kita itu ya akan berjalan sesuai apa yang masyarakat Indonesia inginkan. Jadi ya jangan sampai kan ya. Jangan sampai. Masa harus golput sih, kan mahasiswa sangat disayangkan bukan. Nah, kita punya hak suara loh. Kita punya hak suara untuk memilih siapa yang pantas untuk dijadikan pemimpin ya presiden selanjutnya. Jadi adanya forum tadi ya sangat berperan juga di dalam kampus untuk meningkatkan ide-ide mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa yang pasif ya. Anggap saja mahasiswa itu pasif, hanya mencari tahu dari satu sumber saja. Mereka bingung pertanyaan ini mau dijawab oleh siapa. Jadi adanya forum itu, kita berkumpul dengan banyaknya mahasiswa, dengan dosen-dosen juga, akan membuat mahasiswa itu sendiri mendapat informasi baru untuk memecahkan pertanyaan yang mungkin belum dijawab kan ya. Belum terjawab. Iya, sama itu apa namanya? Yang mahasiswa bodo amat biasanya. Iya, mahasiswa bodo amat. Banyak sekali ya itu karena kurangnya ya mencari tahu, padahal suara mereka itu sangat penting sekali. Sangat mempengaruhi masa depan. Mempengaruhi. Demokrasi itu butuh partisipasi mahasiswa khususnya kan. Karena demokrasi itu sendiri nggak akan jalan kalau masyarakatnya Indonesia itu nggak berpartisipasi. Iya benar. Terus dampak terburuknya apa? Dampak terburuknya kalau politik kita sendiri kemudian diisi oleh politisi-politisi yang ternyata mereka itu nggak berpotensi, ya kan? Nggak berpotensi di bidangnya. Yang akan terjadi apa? Yaitu, maka dari itu forum di dalam kampus ini sangat penting, sangat berpengaruh juga untuk mahasiswa khususnya yang bodo amat tadi kan ya. Mahasiswa bodo amat, kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu apalagi yang hanya kuliah pulang tanpa mencari tahu pentingnya itu tadi. Terima kasih Mbak Asna atas penjelasannya. Itu tadi sekilas tentang mahasiswa anti golput ya. Semoga podcast ini bermanfaat dan terima kasih sudah mau bergabung. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube kita STKIP Al-Hikmah Surabaya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.